Kamu jahat banget. Aku nggak tahan lagi. Itu tujuannya. Jadi, aku jago atau enggak? Ayo, katakan. Aku jago, kan? Iya, kamu jago. Kamu jago. Kasihanilah aku, Clease. Hai sayang, kamu sudah pulang. Dia sahabat pria terbaikku. Arif. Kalian pernah bertemu. Putri, aku benar-benar mengalahkanmu. Cukup mengesankan, ya? Kami pernah bertemu sebelumnya. Ya, kamu hebat. Sayang. Aku dan Arif sudah lama tidak bertemu. Kami akan main lagi sebentar. Kamu siap-siap untuk tidur saja. Sudah sangat malam. Arif tidak pulang? Oh sayang. Aku lupa memberitahumu. Arif baru saja patah hati. Dia baru putus dengan pacarnya. Jadi, dia akan tinggal bersama kita beberapa hari. Tinggal bersama kita? Di depan kompleks perumahan, bukannya ada hotel? Tinggal di hotel? Ribe amat. Tinggal di rumah Putri jauh lebih enak. Jauh lebih nyaman. Kalian berdua. Maksudmu apa? Aku dan Putri sudah kenal lama, lebih dari 20 tahun. Kalau memang ada sesuatu di antara kami, kamu bahkan tidak akan ada dalam bayangan. Kamu. Salaku? Sayang. Arif benar. Kamu sebaiknya benar-benar istirahat. Air mandimu sudah siap. Semua sudah disiapkan untukmu. Sayang. Nanti. Aku punya kabar baik untukmu. Ayo pergi. Pergi saja. Pergi. Ayo pergi. Kamu bilang tadi. Ada kabar baik untukku. Aku minta Arif untuk mendapatkan obat tradisional. Dalam ambulan, kita pasti bisa punya bayi. Arif. Dia mungkin punya obat tradisional apa ya? Jangan khawatir tentang itu. Lagipula, dalam ambulan, dia pasti akan membuatku hamil. Kamu sudah lama tidak pakai masker wajah, ya? Hanya saja aku sibuk banget kerja akhir-akhir ini, jadi nggak sempat. Lihat. Masker-masker ini hampir kedaluarsa. Sia-sia banget. Tentang Arif. Jangan biarkan dia tinggal terlalu lama. Dia harus segera pindah. Oke sayang, aku tahu. Ayo kita tidur. Oak. Sayang. 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 Arif. Benda ini kelihatan besar banget. Besar, kan? Suamimu si pecundang itu, mungkin belum pernah lihat yang begini. Berhenti menjelekkan Rizky. Apa masalahnya? Katakan saja padaku, kamu senang dengan ini atau tidak? Aku puas. Sayang. Lagi ngapain kamu bangun jam segini? Ada apa? Kalian berdua ngapain di dalam sana? Aku. Kami nggak ngapa-ngapain. Sudahlah. Sudah malam. Kamu harus istirahat. Minker. Aku mau lihat sendiri. Apa yang kalian berdua lakukan di ruangan itu? Kamu. Kenapa sih teriak-teriak ke Putri? Kalian berdua ngapain? Di dalam sana, ha? Kami ngapain? Bukan urusanmu. Kalian berdua, di rumahku sendiri. Berani-beraninya melakukan ini di hadapanku?
Apa kamu sama sekali nggak menghargaiku? Kamu cuma pecundang. Hak apa yang kamu punya? Un truc Mangaki Mikami? Tenang dulu. Tenang aja dulu. Gimana aku bisa tenang? Aku janji. Aku nggak melakukan apapun yang mengkhianatimu. Sayang. 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 Sayang, jangan marah sama aku ya. Sayang. Antara Arif dan aku, benar-benar nggak ada apa-apa. Seperti yang dia bilang, kami sudah saling kenal sejak lama. Kalau mau terjadi sesuatu, sudah terjadi dari dulu. Ngapain nunggu sampai sekarang? Sayang. Sayang. Kamu percaya sama aku? Oke. Kalau kamu nggak percaya, aku bersumpah, oke? Kalau benar-benar ada sesuatu antara Arif dan aku, semoga aku ditabrak mobil. Sayang, aku harus ngapain supaya kamu mau maafin aku? Bukan aku nggak percaya sama kamu. Tapi laki-laki dan perempuan berduaan. Tengah malam, di dalam satu kamar. Gimana aku nggak mikir yang gangga? Sudah aku bilang. Arif kesini. Untuk bantu kita. Kamu nggak boleh perlakukan dia seperti ini. Kalau gitu bilang, dia bantu kita ngapain? Ya. Aku akan kasih tahu. Kalau waktunya sudah tepat. Baiklah sayang. Tolong maafin aku. Oke? Sayang. Aku lagi ingin. Sudah lewat. Kamu kan besok kerja. Istirahatlah. Tapi aku lagi ingin sekarang. Tapi aku juga capek hari ini. Ayo kita tidur saja. Besok. Kita bicara besok. Hei, sayang. Kartu kreditku baru saja ditagih beberapa kali, dengan jumlah yang besar. Itu kamu? Iya aku. Ada masalah APA? Memangnya kamu beli apa? Kok bisa kamu habiskan sebanyak itu? Itu kan biaya hidup kita, untuk 2 bulan. Aku ajak Arif ke mall. Dia suka beberapa produk desainer. Jadi aku belikan untuknya. Putri, kamu gila? Kamu tahu nggak berapa sedikit penghasilan kita berdua dalam sebulan? Jangan lupa, kita seharusnya menabung untuk mobil baru. Kita bisa menabung nanti saja. Arif jarang sekali berkunjung. Aku harus menjamunya dengan baik. Dia sudah berbuat kebaikan yang besar untuk kita. Dulu, waktu aku akhirnya berhasil mendapatkan sepasang sepatu edisi terbatas, kamu mengomeliku lama sekali. Tapi sekarang kamu begitu royal. Hey Arif. Siapa suamimu di sini? Jangan ngomong sembarangan. Arif itu satu-satunya sahabat pria terbaikku. Ada salah apa kalau aku baik ke dia? Sahabat pria terbaik? Lebih seperti pacar. Rizky, jangan berani-berani memfitnahku. Kamu butuh bukti untuk bicara seperti itu. Kalau kamu terus begini, aku akan benar-benar marah. Kamu terus bilang, tidak ada apa-apa di antara kalian. Aku akan mencari tahu.
Apa yang kalian berdua lakukan di dalam ruangan itu? Begitu aku dapatkan buktinya, aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos. Keduanya. Jadi ini terkunci? Kalau nggak ada yang disembunyikan, ngapain dikunci? Aku ambil sesuatu, buat membukanya paksa. Putri. Kita bahkan gak pernah pakai ini. Putri. Masih gak mau ngaku? Gak ada yang namanya persahabatan murni antara pria dan wanita. Omong kosong, sahabat pria terbaik, ini cuma akal-akalan biar suaminya kelihatan kayak orang bodoh. Istri temenku, lebih parah lagi. Malam pengantinnya, dia malah bawa sahabat pria terbaiknya ke ranjang pernikahan mereka. Mereka bertiga tidur di ranjang yang sama. Pria manapun yang percaya istrinya punya sahabat pria terbaik, bakal kugelakan sampai mati. Putri. Karena kamu mati-matian pengen nangkep basah aku. Aku kasih tepat apa yang kamu mau. Halo. Sayang. Kantor ngirim aku pergi keluar kota hari ini, dadakan. Perjalanan dinas? Kamu berangkat hari ini? Ayah. Aku berangkat sekarang. Harus naik pesawat. Kamu bakal sendirian di rumah, jaga diri baik-baik ya. Ini semua salahmu. Kamu bikin aku minum kebanyakan hari ini. Bukankah karena suami pecundangmu sedang dinas? Sekarang hanya kita berdua di sini. Kita akhirnya bisa bersenang-senang yang asli. Hentikan. Bukankah kamu selalu ingin aku membantumu dengan suami pecundangmu itu? C'est la Gidia Pergibebera Paharini. Kita harus mencobanya dengan cepat. Baiklah. Jika kita benar-benar berhasil kali ini, aku pasti akan memberinya kejutan. Ayo. Ayo pergi ke kamarmu. Ayo. Ayo. Arif. Kamu sudah siap? Aku sudah siap. Aku sedang membantu kalian dengan sangat besar. Suami pecundangmu itu bisa berterima kasih padaku nanti. Kalian binatang kotor. Kalian berdua ngapain? Sembunyi di kamar? Sayang, kamu ngapain di sini? Kukira kamu sedang dinas. Bajingan. Camus pura Dina. Karena tidak percaya pada kami. Hanya untuk menyergap kami? Begitu? Kalau aku tidak menyiapkan penyergapan ini, aku mungkin masih tertinggal dalam kegelapan. Kau bajingan. Dan kau calon. Rizky, apa yang kamu bicarakan ini? Sebaiknya kamu punya bukti untuk itu. Berhenti bicara omong kosong. Atau aku tidak akan begitu sopan. Kamu mau bukti? Baiklah. Lihat ini. Katakan apa ini. Rizky, apa kamu sudah gila? Lihat sendiri. Ada isinya tidak? Kosong. Itu tidak mungkin. Ini.
Apa yang terjadi? Ini. Apakah kamu menukarnya? Apa yang kalian berdua lakukan? Dibelikanku? Jadi kalian berdua sembunyi di kamar tengah malam, hanya main game? Rizky, kamu benar-benar tidak percaya padaku. Yah, kamu bahkan membohongiku, bilang kamu sedang dinas. Dan apa yang kamu temukan? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Biarkan aku bicara dengan suamiku. Jangan coba-coba, kembali ke sini. Tapi suamiku, Dia yang mengundang masalah ini sendiri. Ayo, teruskan. aku harus coba bicara dengannya. Kembali ke sini. Kalau dia sama sekali tidak percaya padamu, apa gunanya menjelaskan kepadanya? Halo, Bapak Wijaya. Rizky. Dangar. Tentang proyek yang sedang kau tangani itu, kita menemui kendala. Kau perlu naik pesawat malam ini untuk perjalanan bisnis. Keuangan sudah memesan tiket pesawatmu. Siapkan barang-barangmu dan berangkatlah. Malam ini? Tapi, Bapak Wijaya, aku... Hentikan alasanmu. Kau yang awalnya berbuat kesalahan dari awal. Kalau kau benar-benar mengacaukan proyek ini, kau bisa langsung serahkan surat pengunduran dirimu. Paham? Paham, Bapak Wijaya. Aku akan berkemas sekarang, dan berangkat ke bandara. Apakah mereka serius atau tidak? Untuk berjaga-jaga, aku akan pasang alat penyadap di rumah. Hei, sayang. Aku mau perjalanan bisnis. Jaga dirimu baik-baik, ya? Ya sayang. Kamu juga jaga diri. Aku akan menunggu. Aku ingin melihat. Tipu daya apa yang kalian berdua rencanakan di belakangku. Bapak, ke bandara ya. Siap. Lagi lihat apa? Suamimu si pecundang. Kali ini dia benar-benar pergi untuk selamanya. Kamu tahu dari mana? Dia pasti akan kembali. Kamu tidak akan pernah. Terre la Luberatiati. Untung dia tidak tahu. Kalau tidak, bisa kacau nantinya. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kenapa tidak jujur saja? Hanya orang sepertimu yang memperlakukan suami pecundang itu seperti harta karun. Jadi kita harus bagaimana sekarang? Jean Gantingal di sini. Ayo kita pergi. Lebih aman begitu. Jadi mereka sudah siap dari awal. Bapak, berhenti di pinggir. Hentikan mobil. Ada apa? Putar balik. Kita tidak jadi ke bandara? Tidak. Cepat putar balik. Oak. Tapi bos terus mendesak, dan ini sangat mendesak. Bagaimana dengan kliennya? Lupakan saja. Aku akan ubah penerbanganku dulu. Arif, kamu tidak terlalu berhati-hati? Tidak bisakah kita melakukannya di rumah saja? Hati-hati lebih baik daripada menyesal. Orang itu, Rizky, egois banget. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Baiklah. Baik, kita lakukan caramu. Bapak, ikuti mobil itu. Siap. Mari kita lihat.
Permainan apa yang kalian berdua mainkan di hotel itu? Sayal. Mereka masuk kamar. Nomor berapa? Halo, Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai. Bisa tolong cariin sesuatu untuk saya? 2 orang yang baru saja pergi tadi. Mereka di kamar nomor berapa? Bapak ini? Saya. Suaminya wanita ITU. Suaminya. Saya rasa dia. Maaf, Bapak. Hotel kami melindungi privasi tamu kami, kecuali Bapak dari penegak hukum. Kami tidak bisa memberikan informasi mereka kepada Bapak. Informasi mereka. Ini sangat penting bagi saya. Tolong, bantu saya. Saya benar-benar minta maaf, Bapak. Saya. Bapak? Tidak. Bapak. Kalau Bapak benar-benar terburu-buru, Bapak bisa hubungi petugas keamanan dan biarkan polisi yang menanganinya. Tidak. Tidak bisa hubungi polisi. ITU malah akan membuat mereka curiga. Lepakan, sudahlah. Ebio, saya ingin menanyakan sesuatu. Ada APA NAK? Ebio, apa ibu pernah melihat wanita ini? Dia kelihatan agak familiar. Ebio, apa ibu melihatnya dengan jelas? Benar itu dia? Aku juga nggak terlalu ingat. Cukup yakin itu dia. Dan dia bersama seorang pria. Pria? Ebio, hei lihat, itu dia? Sayangmu nggak pulang malam ini, aku harus memberi pelajaran padamu. Oh, berhenti. Qu'attaquant Yang Sibnarnia Sekaran. Jadi katakan, siapa yang lebih baik, aku atau sayangmu? Kamu. Baiklah, kamu lebih baik. Huas? Sudah kuduga. Suamimu si pecundang itu, gak ada apa-apanya dibanding aku. Mereka benar-benar bilang begitu? Oh iya, hal-hal yang mereka katakan. Bahkan nenek-nenek sepertiku saja merasa malu. Nggak tahu malu sama sekali. Ebio, apakah ibu melihat jelas wajah pria ITU? Aku cuma lihat dari belakang. Aku nggak lihat jelas seperti apa pria ITU. Ebio, mereka masuk kamar nomor berapa? Ya, hotel kami tidak mengizinkan kami membocorkan informasi tamu. Ebio, katakan saja padaku. Dan uang ini, semua untuk ibu. Oh, tolonglah. Aku nggak mengincar uangmu. Aku cuma kasihan padamu, dan ingin membantu. Ebio, kalau gitu katakan saja padaku. Mereka masuk ke kamar mana? Baiklah, baiklah. Akan kuberitahu. Oak. Aku kasih tahu sekarang juga. Aku sudah mulai tua. Aku tidak ingat kamar yang mana itu. Tidak. Bulletin, ayo, pikir lebih keras. Jangan terburu-buru, NAK. Biar aku pikir dulu. Aku ingat mereka sepertinya di ujung lorong, di salah satu kamar itu. Nomor kamar pastinya. Aku benar-benar tidak ingat. Baiklah, terima kasih, Bu. Kamar yang mana, tepatnya?
Akhirnya ketemu juga. Siapa di sana? Saya Pak, Staff Hotel. Ada APA. Ada tamu di lantai bawah yang mengeluh kalau kamar kamu bocor. Kami mau periksa. Kamar kita bocor? Serius? Aku nggak tahu. Buka aja pintunya. Tapi kalau suamiku gimana? Aku harus ngapain? Dia itu bodoh. Nggak mungkin dia bisa nemuin kita di sini. Buka aja. Masih bilang nggak ada apa-apa? Sampai-sampai ke hotel, buat sewa kamar. Sekarang coba jelasin, apa alasan kalian? Camel, bicara. Camel. Kamu bukan putri. Sai Pa Kau? Kau Hila? Dia bukan suamimu. Aku bahkan tidak kenal dia. AQU. Pergi dari sini, sekarang. Kalo Kogongu Akulaji. Akubunuko. Ini tidak masuk akal. Kenapa kita tangkap orang yang salah? Sayang? Kamu baru menelepon aku? Kamu mau apa? Aku lagi lari-lari. Ada APA, sayang? Kamu tidak di rumah? Tidak. Aku di game. Di gym? Gym yang mana? Kenapa kamu tiba-tiba jadi penasaran soal ini? Gym yang mana? Katakan. Bukannya kamu sedang dinas? Kenapa bertanya? Tanji. Sedikit lebih tinggi. Aku lanjutkan. Ebio, boleh saya tanya sesuatu? Apakah tempat ini punya gym? Bukannya kamu kesini untuk menangkap selingkuhan? Tapi ingat, kita sudah ada kesepakatan. Tidak ada pengembalian uang. Jawab saja, ada atau tidak? Ada, di lantai atas. Tapi jangan sekali-kali kamu beritahu manajer kami. Aku tidak mengambil uangmu. Ayo pergi. Tidak. Tidak. Maksudku, aku tidak mengerti. Apakah Rizky benar-benar sepenting itu bagimu? Apakah hanya dia untukmu? Setelah bertahun-tahun, kita bersama. Ini bukan sesuatu yang bisa kita akhiri begitu saja. Kalau kamu tidak sanggup melakukannya, aku akan bicara dengannya untukmu. Tidak. Rizky dan aku tidak mungkin bercerai. Arif, tolong bantu aku. Baiklah. Hanya karena ini kamu. Kalo Oranlin. Aku tidak akan pernah. C'est-tu jument bantu? Tapi metode yang kamu sebutkan, apakah itu benar-benar berhasil? Jangan khawatir. Pasti berhasil. Dan. Suamimu si pecundang itu. Dia tidak akan pernah menyadarinya. Jadi, setelah kita olahraga, kita akan mulai. Tidak mungkin. Bukannya kamu baru saja haid? Santai saja beberapa hari ini. Istirahatlah. Setelah haidmu selesai, kita bisa lanjutkan lagi. Sudah cukup. Set terakhir. Istirahat setelah set ini. Ayo, cepat. Ai Greco. Jadi itu sebabnya, aku terus merindukanmu beberapa hari terakhir ini. Kamu sedang haid. Baiklah, aku kasih kamu 7 hari. Setelah 7 hari, kita lihat APA yang akan kamu katakan. Sayang, kamu sudah pulang. Pergi cuci tangan, makan malam sudah siap. Aku buat semua makanan favoritmu. Tada!
Bagaimana dengan sahabat pria terbaikmu yang disebut-sebut itu, Arif? Kamu masih marah padaku? Dia sudah pergi. Pergi? Aku baru pergi 3 hari. Kenapa dia pergi tiba-tiba? Karena ada seseorang yang selalu cemburu. Jadi aku suruh dia pergi. Walaupun dia sahabat terbaikku, seharusnya tidak mempengaruhi hubungan kita. Dia benar-benar pergi? Dia mengemas semua barangnya. Pergi lihat sendiri. Lupakan. Aku tidak mau. Kalau begitu, pergi cuci tanganmu. Oh. Duduklah. Kamu yang put semua ini? Sayang, aku punya rahasia tentang Arif. Tapi kamu sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Rahasia apa? Beri aku janji dulu, baru ku beritahu. Oke. Aku janji. Kamu selalu curiga. Ada sesuatu antara aku dan Arif. Kan? Setelah lihat ini, kamu nggak akan berpikir begitu lagi. Wah. Arif tidak suka wanita. Kalau tidak, mana mungkin kami jadi sahabat terbaik? Aku melindungi privasi Arif sebelumnya, jadi aku tidak pernah memberitahumu. Tapi kamu jadi sangat cemburu akhir-akhir ini, sudah keterlaluan. Aku harus memberitahumu. TAPI. Kamu sama sekali tidak boleh memberitahu orang lain, oke? Oke, sayang. Aku salah tentang kamu dan Arif. TAPI. Soal obat tradisional itu, yang kamu minta Arif cari, gimana kabarnya? Kamu belum menyebutkannya, akhir-akhir ini. ITU. Kamu akan segera tahu. Oh iya. Beberapa hari lagi itu, ulang tahun pernikahan ke-7 kita. Ayo, kita pergi mendaki bersama. Tentu. Terserah kamu, sayang. Sayang, kamu kangen gak waktu aku pergi? Ayah. Tentu saja aku kangen. Aku kangen kamu setiap hari dan setiap malam. Jangan. Malam ini jangan. Kenapa? Aku lagi nggak enak badan hari ini. Mungkin lain kali saja. Lain kali ya? Lagipula. Kamu kan pergi berhari-hari. Pasti kamu capek banget. Kamu harus istirahat. Apa itu? Sayang, jangan dipikirin ya. Malam ini istirahat dulu, tolong. Sayang. Selesai? Aku sudah kirim foto-fotonya kepadanya. Dia sekarang benar-benar percaya padamu. Ya. Sebelum kita lakukan ini, kita harus hilangkan semua keraguannya untuk selamanya. Sudah ketemu tempatnya? Suda. Tempatnya di tengah hutan belantara. 3 jam naik mobil. Un tuc Kéluard. Dalam radius 50 mil. Takada Seorampin. Soal dokumen itu, Jean-Gon Lupaminta qui attend à Tanguy. Tenang. Aku akan cari kesempatan. Dalam beberapa hari ke depan. Untuk minta dia tanda tangani.
Dokumen. Dokumen apa? Ini dokumen apa sih? Siapa? Paquet. Halo. Paket untuk Putri. Aku yang terima. Amham. Siapa tadi? Ada paket untukmu. Apa ini? Apa ini? Ini. Apa-apaan ini? Kenapa bentuknya aneh banget? Ini cuma buat nyimpan barang. Kata penjualnya, tas ini bisa muat barang. Beratnya ratusan pon. Terrace. Tas ini juga super tahan air. Bahkan kalau ada cairan bocor di dalam, luarnya nggak akan kelihatan nodanya. Kamu. Buat apa kamu beli ini? Bukankah kita akan mendaki beberapa hari lagi? Nanti kita pakai saat itu. Untuk pendakian kita. Perlu bawa barang sebanyak itu? Perlu tas sebesar ini? Banyak yang harus kita bawa. Nanti kamu lihat sendiri saat waktunya tiba. Sayang, kamu libur hari ini. Santai aja di rumah. Aku berangkat kerja dulu. Oak. Dadah, sayang. Asuransi kecelakaan pribadi. Asuransi kecelakaan pribadi. Apa artinya itu? Sudah ketemu tempatnya? YK. Tempatnya di tengah-tengah hutan. Perlu 3 jam naik mobil. Cuma buat keluar. 50 mil ke segala arah. Gak ada orang sama sekali. Oak, Dokumen itu. Jangan lupa minta dia tanda tangan. jangan khawatir. Dalam beberapa hari ke depan, akan kucari cara untuk dapatkan tanda tangannya. Cuma buat nyimpan. Penjualnya bilang, tas ini bisa muat lebih dari 200 pon. Dan, tas ini benar-benar kedap air. Bahkan kalau ada yang bocor di dalam, gak akan merembes keluar, sampai keluar. Dia berencana membunuhku untuk uang asuransi. Sayang? Kamu? Lagi ngapain? Sayang, kupikir kamu udah berangkat kerja. Kenapa kamu balik? Aku baru sadar. Aku lupa sesuatu. Jadi aku balik berambel. Oh. Silakan ambil. Ada apa sayang? Kupikir kamu mau ambil sesuatu? Oh iya. Aku harus ganti baju. Sayang, bisa tolong keluar sebentar? Cuma sebentar. Ayolah, kita sudah jauh melewati fase itu. Aku sudah melihat semuanya di tubuhmu. Apa aku benar-benar harus pergi? Ini masih siang hari. Kamu cuma akan berdiri di sana. Melotodi aku? Ini memelukan. Sayang. Baiklah. Pergi tunggu di luar. Oh ayolah.
Tunggu di luar sebentar saja tolong. Jadi anak baik. Aku akan cepat. Sayang. Kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Untuk dikatakan padaku? Aku. Apa yang harus kukatakan? Pikir. Matang-matang. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, sayang. Kesempatan terakhir. Benar-benar. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Sayang. Ada apa denganmu? Apakah sesuatu terjadi? Tidak ada. Putri, aku tidak tahu apa yang kulakukan, sampai membuatmu marah sejauh ini, hingga kamu tega membunuhku untuk uang asuransi, karena kamu begitu kejam. Aku tidak akan, hanya diam dan menerimanya. Buddy. Hei, buddy. Lama tidak bertemu. Masuklah, silakan duduk. Silakan duduk. Ini, mau minum apa? Yah, Budi. Suda. 3 tahun. Kan? Jadi, apa yang membawamu ke sini hari ini? Akhirnya ingat kalau aku ada? Ya. Buddy, aku ingat. Kamu selalu penggemar berat, novel misteri. Beberapa waktu lalu, aku lihat di media sosialmu, kamu menerbitkan sebuah buku. Tunggu, apa? Kamu mau belajar menulis dariku? Bukan. Ini tentang seorang temanku. Dia mengalami sedikit masalah. Minta aku menanyakan sesuatu padamu. Lanjutkan. Hanya. Oke, bagaimana jika maksudku murni hipotetis? Bagaimana jika ada sepasang suami istri yang tampaknya sangat saling mencintai? Sang istri tiba-tiba suatu hari ingin membunuh suaminya untuk uang asuransi. Jadi, katakan padaku, mengapa dia melakukan itu? Teman, yang kamu sebutkan ini adalah kamu, kan? Bagaimana kamu tahu? Apa perlu aku tanya? Aku tahu persis tipe orang seperti kamu. Kamu hanya datang saat butuh sesuatu. Apa kamu serius menuduh istrimu, Putri. berusaha membunuhmu untuk uang asuransi? Tentu saja, tidak ada yang luput darimu. Putri adalah teman sekelas kita di kuliah. Dulu, dari semua pasangan di sekitar kita, hanya kalian berdua yang bertahan. Aku tidak percaya, Putri akan melakukan hal seperti itu. TAPI, berdasarkan APA yang telah aku ketahui sejauh ini, semua tanda mengarah ke sana. Kalau begitu, ceritakan padaku. Apa yang telah dia lakukan? Buddy. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya memeriksa apakah kamu. Kena sesuatu. Maksudmu apa sih? Kamu. Mungkin kamu harus periksa kepalamu. Tidak mungkin Putri akan melakukan hal seperti itu. Kenapa tidak? Dangar. Dia cuma bilang soal Arif. Biar kamu nggak kebanyakan mikir. Kedua. Dan kamu langsung nyimpulin cuma dari tas tahan air. Police Assurance. Sama. Lockchat yang nggak jelas. Terus kamu udah mutusin dia rencanain bunuh suaminya buat uang asuransi? Bung, kamu kebanyakan nonton sinetron. Tapi aku punya firasat mereka nggak jujur sama aku. Aku sibuk. Kalau cuma itu, aku pergi dulu. Ih, jangan, tunggu, buddy. Aku takut banget. Tolong, Budi, demi masa lalu kita. Tolong bantu aku. Gimana caranya aku bantu? Oh, iya. Beberapa hari lagi, mereka berdua mau ajak aku hiking. Aku punya firasat di sanalah. Mereka akan berbuat sesuatu. Bisa nggak kamu ikut? Ya sudah,
Baiklah. Sebenarnya, beberapa hari lagi. Aku juga lagi kosong. Oak. Jadi sudah diputuskan. Aku akan telepon kamu saat waktunya tiba. Aku pergi dulu. Sayang, ada kontrak di sini. Biar kamu tanda tangani. Kontrak APA? Cuma polis asuransi penyakit kritis. Kalau kamu sakit, uang klaimnya gede. Apa yang baru kamu bilang? Asuransi penyakit kritis. Jadi, aku perhatikan kamu sering tidak enak badan. Beberapa tahun terakhir ini. Jadi aku balikin kita berdua. Masing-masing satu. Nanti aku tanda tangani. Oak. Jangan lupa tanda tangan ya. Kau pikir ganti nama kontrak bisa bohongi aku? Bukannya ini sama saja asuransi kecelakaan diri yang kulihat beberapa hari lalu. Aku tidak akan tanda tangan ini. Tanda tangan ini sama saja dengan hukuman mati. Sayang, aku ke kamar mandi dulu. Oak. Sayang? Sayang? Bengan. Ada APA, sayang. Kontrak yang kemarin malam minta kamu tanda tangani. Kamu taruh di mana? Kontrak itu? Kontrak apa? Aku lagi ngomongin dokumennya. Yang aku kasih ke kamu tadi malam buat ditandatangani. Polis asuransi penyakit kritis itu. Kamu taruh di mana? Sayang. Kamu pasti bingung. Kontrak APA? Masa sih? Tadi malam aku jelas-jelas kasih ke kamu. Langsung taruh di tangan kamu. Biar kamu tanda tangani. Apa-apaan ini? Gimana bisa hilang gitu aja? Selama aku belum tanda tangan, aku masih aman. Buat sementara. Sayang, kamu senyum-senyum apa? Sayang, aku harus pergi. Berangkat kerja. Ada apa? Kamu telepon, suruh aku datang ke sini. Masuk sini. Sekarang. Terjadi apa? Kontraknya hilang. Hilang. Aku rasa dia mungkin. Tahu sesuatu. Aku jelas-jelas taruh kontraknya. Langsung di tangannya tadi malam. Tapi sekarang, hilang begitu saja. Ya, kalau sudah begini. Kita harus ambil tindakan khusus. Metode khusus apa? Dokter, untuk kondisi suami saya, apakah ada solusi lain? Mengingat kondisi Rizky saat ini, satu-satunya pilihan untuk sekarang adalah pengobatan. Sayang, kita ada tamu. Sayang, kamu pulang kerja. Aku perkenalkan kamu dengan seseorang. Ini dokter, yang susah kebawa ke sini. Ali de Bidang. Infertilitas. Profesor Santoso.
Risky. Aku sudah sedikit mempelajari. Condisimu. Kalau kamu ikuti rencana perawatannya, Peliongmu un tuc puli. sebenarnya cukup bagus. Profesor Santoso. Berspesialisasi dalam infertilitas? Benar. Profesor Santoso sudah meneliti bidang ini selama puluhan tahun. Beliau salah satu ahli terkemuka di negeri ini. Sayang, Profesor Santoso meresepkan segudang obat untukmu. Pastikan kamu minum tepat waktu. Ali Top. Aku kurang yakin soal itu. Pokoknya, Sudah malam. Profesor Santoso harus istirahat. Biarkan aku mengantarmu keluar. baiklah. Sayang, ini obat dari Profesor Santoso. Tolong minum ini. Ini. Aku tidak akan minum itu. Sudah berapa banyak obat yang sudah aku minum? Tidak ada efeknya. Profesor Santoso bilang, kamu perlu minum obat ini agar sembuh. Baru kita bisa punya anak. Oh iya. Bukannya kamu bilang sebelumnya, kamu akan minta obat tradisional dari Arif? Bagaimana dengan itu? ITU. Arif bilang itu tidak akan manjur. Jadi aku tidak repot-repot mencarinya. Minum saja ya. Berikan padaku. Aku akan minumnya nanti. Jangan lupa minum. Kamu berencana melakukannya saat aku mendaki, membunuhku untuk uang asuransi, begitu ya? Aku tidak akan hanya duduk menunggu. Apa ini? Pari, lihat ini, apa-apaan ini? Aku menemukan ini, di bawah bantalku. Sayang, obatnya sudah diminum? Sudah. Sayang, aku mau tanya sesuatu. Sudah berapa lama kita bersama? Hampir 7 tahun kan? Kita baru membicarakannya beberapa hari lalu. Kita bilang mau pergi, mendaki bersama. Aku tahu aku tidak berguna. Dalam hal itu, selama ini, aku tidak pernah bisa memuaskanmu. Kalau kamu punya keluhan tentang aku, kamu bisa langsung mengatakannya. Tidak perlu seperti ini. Sayang, kenapa kamu bilang begitu? Kamu mau aku jelaskan, untukmu, begitu maksudnya? Kamu sedang bicara apa? Aku tidak mengerti. Apa yang kulakukan padamu? Kalau begitu katakan, apa benda ini? Bagaimana kamu menemukannya? Aku yang bertanya. Untuk apa sebenarnya benda ini? Ini. Untuk menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa? Apa aku butuh benda seperti ini? Aku perhatikan kamu tidak tidur nyenyak beberapa hari terakhir. Jadi aku pergi ke kuil dan membelikanmu jimat penenang jiwa. Ini membantu untuk tidur. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu sangat sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Aku hanya tidak menyebutkannya. APA, kamu marah padaku hanya karena ini? Kalau begitu, lalu bagaimana dengan asuransi kecelakaan pribadi itu? Bukankah kita selalu membelinya? Aku membelinya untukmu. Kamu membelinya untukku. APA, ini juga jadi alasan bagimu untuk mencurigai aku? Kamu juga membelinya? Tunggu, kamu juga dapat? Ayah, sudah kubilang. Kamu cuma lupa. Ya, lepaskan saja. Kontrak asuransinya ada di HP-ku. Lihat sendiri.
Sayang, kurasa kamu baru saja terlalu stres karena kerja belakangan ini. Makanya kamu jadi selalu paranoid. Aku sayang suamiku. Mana mungkin aku mau menyakitinya? Mungkin aku cuma overthinking? Oke, sayang. Jangan overthinking. Oke? Sayang. Kira. Sudah lama tidak kesini ya? Aku bukan ahli tentang aliran mistisisme kuno, tapi dari yang kulihat, ini kemungkinan besar artefak aliran mistisisme kuno untuk mengikat jiwa. Biasanya ditaruh di lubang kuburan. Un tuc ménécan rependant d'âme. Mengutuknya untuk selamanya tanpa reinkarnasi. Ada APA, sayang? Sayang? Bukan apa-apa. Sayang, malam ini aku tidur di kamar lain. Kita berdua cuma perlu menenangkan diri. Sayang. Sayang, kalau kamu benar-benar mau cerai, aku setuju. Bahkan kalau aku pergi tanpa dapat apa-apa, aku juga rela. Kamu harus pikirkan lagi. Ini tengah malam. Memangnya kenapa kalau aku lagi menelepon? Alat penyadap di bawah bantal. Ketahuan sama dia. Kok kamu bisa ceroboh banget? Aku nggak nyangka dia bisa nemuin secepat itu. Dan, obat yang baru aku kasih, dia buang ke tempat sampah juga. Sekarang kita harus gimana? Pada titik ini, kita harus segera bawa dia. Mandaki Gunung. Jadi cuma itu jalannya? Benar-benar nggak ada pilihan lain? Cuma itu jalannya. Baiklah. Putri, sebenarnya aku salah di mana, sih? Sampai kamu tega lakukan ini padaku? Karena kamu sudah berniat jahat padaku. Jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi nanti. Ayo, kita pergi. Sayang. Arif menemukan tempat buat kita. Yang cocok buat mendaki. Dia bahkan sudah memesan penginapan alam yang bagus ini. Ayo kita pergi saja. Dan benar-benar bersantai. Arif, dia ikut juga? Ada APA, sayang? Kamu masih cemburu sama dia? Semperton America? Sayang, kenapa kamu bawa ini? Gunung itu nggak sepenuhnya aman, tahu. Cuma berjaga-jaga aja. Dan senjata setrum ini juga buat perlindungan? APA, ini nggak ilegal, kan? Tempat yang kita tuju sangat aman. Menurutmu, kamu agak terlalu hati-hati? Sedia payung sebelum hujan. Itu kan tempat yang sepi banget. Saya tahu APA yang bisa terjadi di sana. Ya sudah, terserah. Rizky, Putri. Buddy. Buddy? Lama tidak berjumpa. Kamu lagi ngapain di sini? Rizky bilang, kalian mau pergi mendaki. Jadi dia nyeret aku ikut. Hei, cantik, nggak diterima? Ya, cuma agak canggung aja. APA masalahnya. Cuma perjalanannya jauh. Dan penginapan alam sudah dipesan. Ya, Buddy. Kalau sudah penuh, kita cari tempat lain saja. Bukan masalah besar sama sekali. TAPI. APA. Kamu boleh bawa sahabat pria terbaikmu. Tapi aku bahkan tidak boleh bawa teman gue. Baik, baik, baik.
Kalau memang begitu merepotkan, aku tidak jadi ikut saja. Tidak. Kalau gitu ikut saja. Hey, buddy. Masuk ke mobil. Buddy. Dengar, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menggising kamu. Cuma ini semua, dadakan banget. Kalau saja aku tahu, sedikit lebih awal, aku bisa siap-siap kan? Ah, jangan ngomong begitu. Jelas, aku yang mengganggu kalian. Tidak, tidak, tidak. Ayo pergi. Cepat, cepat. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Sedikit lagi. Arif. Tempat seperti apa ini? Kita sudah seharian berkendara. Aku lelah, karena seharian di dalam mobil. Ini tempat yang bagus. Kamu akan lihat besok. Ini. Ini teman kuliahku. Dia ahli dalam investigasi kriminal dan deduksi. Dia penulis novel misteri. Buddy. Allô. Ada apa denganmu, Rizky? Kamu diam saja terus bawa orang lain, iya kan? Maksudmu apa? Jadi sahabat priamu bisa datang begitu saja, dan jadi orang ketiga. Tapi aku nggak boleh bawa teman? Keter la Luan. Oak. Kalian berdua berhenti. Cuma tambah satu orang kan? Cuma, tambah satu orang? Cuma itu? Kamu sadar nggak, sepopuler apa penginapan alam ini? Aku harus pesan tempat ini sebulan sebelumnya, cuma buat dapat tempat. Sekarang nggak ada, kamar kosong sama sekali. Kita di tengah hutan, aku nggak percaya, nggak ada satu kamar kosong pun yang tersisa. Kill ya. Ayo. Hei, bos. Ada orang? Kill ya. Bos. Teriak-teriak apa sih? Ini tengah malam, ribut-ribut apa sih? Tamu-tamu lagi mau tidur, kalian mau ganggu semua orang. Kalian tahu, kan? Maaf atas keributannya. Ibu. Begani karyanya. Kami ada teman tambahan. Teman yang numpas di menit terakhir. Bisa nggak ibu, usahakan satu kamar lagi buat kami? Nggak ada kamar kosong. Nggak bisa, suruh aja temanmu tidur di mobil. Tidak ibu, tolong, pikirkanlah sesuatu. Kami, bayar lebih. Bayar lebih juga nggak bikin kamar muncul. Selesaikan sendiri. Ibu. Jadi, jenius. Sekarang gimana? Arif. Gimana kalau Budi menginap di kamarmu malam ini? Aku orang yang sangat rapi. Aku benar-benar nggak mau berbagi kamar dengan pria lain. Ah, lupakan saja. Aku akan tidur di mobil saja. Tidak. Budi harus menginap bersamaku. Kalau aku gimana? Bukannya kalian berdua sahabat baik? Kenapa kalian berdua nggak berdesakan saja di satu kamar? Rizky. Apa kau dengar ucapanmu sendiri, baru saja? APA. Apa yang salah dengan ucapanku? Waktu dia menginap di tempat kita, bukannya kamu selalu menyelinap ke kamarnya di malam hari? ITU. Rizky. Kau keterlaluan. APA. Aku sedang membantumu sekarang. Kenapa sikapmu seperti itu? Rizky. Kau keterlaluan. Putri. Rizky. Kau bajingan. Aku. Rizky. Apa yang baru kau katakan? Sungguh keterlaluan. Gimana dengan barang-barang yang kuminta untuk kau ambil? Maksudmu, perekam suara. Dan kamera lubang jarum. Portable itu? Semuanya sudah siap. Bagus. Rizky. Ada satu hal yang gak aku paham. Kalau kamu pikir, dia mau nyakitin kamu, ngapain kamu? Ngorbankan diri? Kenapa nggak cerai aja, dan selesai urusan? Kali ini, aku kasih dia kesempatan terakhir. Kalau kali ini nggak ada masalah, kali ini, kita masih bisa memperbaiki hubungan.
Tapi kalau dia beneran coba berbuat jahat ke aku nggak akan diam aja nunggu. Oh, sekarang aku ngerti. Ginny, Kamu masih nggak bisa move on dari Putri. Ayo pergi. Ayo ke mobil, dan ambil koper kita. Oak. Putri. Putri. Aku kesel banget. Beraninya si bajingan itu ngomong ke kamu kayak gitu. Besok aku bakal bikin dia bayar. Jangan ngomongin Rizky kayak gitu. Dia punya alasan sendiri. Setelah semua ini, kok kamu masih bisa bela dia? Kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Kita lakukan besok, sesuai rencana. Buddy. Lihat sesuatu? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Benda ini di sini. Kelihatannya seperti simbol aliran mistisisme kuno. Apa yang istimewa dari ini? Biasanya, Penginapan alam seperti ini seharusnya tidak punya ini. Kamu pikir ini berhubungan dengan mereka? Aku ingat sekarang. Kamu sedang apa? Apa itu? Bukan apa-apa. Aku dapat dari kuil. Mereka bilang padaku, ini untuk perlindungan. Oh ya? Kemas barang-barangmu, dan masukkan ke mobil. Ini, biar aku yang ambil. Tidak APA. Aku bisa. Putri bilang, benda ini, untuk perlindungan. Kamu tahu, untuk apa sebenarnya, benda ini? Untuk apa sebenarnya? Aku tidak yakin. Tapi ini jelas bukan. un truc perlindungan. Baiklah, aku akan tanya temanku yang mempelajari aliran mistisisme kuno. Yoga. Bisa kamu periksa sesuatu untukku? Untuk apa benda ini? Buddy. Hey, lihat. Kenapa ada banyak sekali simbol magis di sini? Di sana juga ada lebih banyak. Kok bisa sebanyak ini? Mungkin. Kita harus tanya Boss. Oak. Mungkin kita bisa tahu dari simbol-simbol magis ini Apa? yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Ayo pergi. Datang. Aku datang. Mau apa? Ini tengah malam. Membanting pintu seperti itu. Bagaimana orang bisa tidur? Bos. Aku mau tanya sesuatu. Apa Bapak tahu siapa yang memasang semua simbol magis ini? Siapa yang mengajarimu soal hal ini? Hey, Boss. Ini penting banget buat kami. Kalau Bapak tahu sesuatu, tolong, beri tahu kami. Aku tidak tahu. Bapak. Aku tahu. Bapak pasti tahu sesuatu. Tolong, beri tahu kami. Pergi dari sini, atau aku telepon pihak berwajib. Hei, Budi. Ngomong-ngomong, tentang papan kayu aliran mistisisme kuno, yang kamu minta aku periksa waktu itu. Ternyata aku salah. Itu bukan untuk mengikat jiwa. Ai. Kok bisa kamu mengacaukannya? Untuk apa sih benda itu? Sebenarnya, Itu untuk menenangkan jiwa. Biasanya, untuk orang yang sarafnya lemah, yang susah tidur.
Dan didapat dari kuil aliran mistisisme kuno. Berarti, aku salah tentang dia. Kalau simbol yang baru aku kirim itu gimana? Itu cerita yang sama sekali berbeda. Ini sepertinya untuk menyegel jiwa. Menyegel jiwa? Menigel. Jiwa siapa? Kalau gitu tanyain, siapa yang pasang itu di sana? Biasanya, di bagian belakang, kamu akan menemukan waktu dan tanggal lahir yang tepat orang yang disegel. Coba robek simbolnya, dan lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya kosong. Biar aku selidiki lagi. Aku kabari kalau nemu sesuatu. Buddy. Sekarang kita harus bagaimana? Ah, jangan khawatir. Selama aku ada, mereka tidak akan berani sentuh kamu. Ayo pergi, sudah mulai malam. Kita istirahat dulu. Buddy. Tidermu nainyak semalam? HI. C'est malam aku menyelidiki. Soal simbol-simbol magis itu, aku sudah ada kemajuan. Kemarila. Aku kasih tahu apa yang kutemukan. C'est malam aku merta. Sistem keamanan penginapan alam ini. Aku ambil rekamannya. Aku temukan bahwa simbol-simbol magis itu. Me mendis pas en olé arif. SI lisik ITU. Mereka mau apa sih? Rizky. Sebanyak apapun kau meraguiku, aku tak pernah bermaksud menyakiti dirimu. Tunggu, bukannya kau tidur di kamar bersama sahabat pria terbaikmu semalam, lalu apa yang kau lakukan di mobil? Aku tidur di mobil. Simpan saja, Alazimil. Rizky, kau benar-benar gila tahu tidak? Hanya karena satu petunjuk kecil, kau malah mulai mencurigai orang yang tidur tepat di sebelahmu. Tidakkah kau sadar betapa konyolnya dirimu ini? Jadi sebenarnya kalian berdua mau melakukan apa? Ya. Kau akan tahu saat waktunya tepat. Rizky. Koini manusia atau bukan. Hanya karena kau paranoid. Kau menyuruh putri tidur di mobil. Ce malaman. Kalian berdua ngapain aja? Dibelek Hanku? Maksudnya apa? Aku lagi bantu kamu. Ngerjain hal yang kamu nggak bisa tangani. Pekindal. Beijing Gan. Rizky. Kamu harus tenang. Dia cuma mau bikin kamu kesal. Nggak lihat? Kamu harus tetap tenang. Tenang aja. Sudah cukup. Hari ini indah sekali. Ayo kita naik gunung. Rizky. Apapun yang kamu rencanakan, walaupun itu perceraian, kita urus setelah naik gunung. Mengerti? Baik. Ayo kita naik gunung saja. Kenapa kamu nggak tinggal saja di sini? Kenapa dia nggak boleh ikut? Nggak ada alasan sama sekali. Aku cuma nggak mau dia ada di sini. Kalau dia nggak ikut, aku juga nggak. Rizky. Menurutmu kamu nggak berlebihan? Sedikit? Apa? Takut? Apa yang harus aku takuti? Kalau gitu, katakan. Apa aku masih punya kesempatan? Kamu. Sudah cukup. Kalau mau ikut, ya ikut. Putri. Gimana bisa kamu? Saat ini, hal lain gak penting lagi. Rizky. Begitu kita sampai di atas gunung, kamu lebih baik hati-hati. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Buddy. Rizky. Kamu juga harus teriak. Nanti kamu akan merasa lebih baik. Arif di mana? Ana. Baru saja dia di sini. Kok tiba-tiba dia menghilang? Ngapain repot-repot sama dia? Biarkan saja dia mati. Arif. Kamu tadi kemana? Aku tadi di atas gunung. Pemandangannya sangat indah. Jadi aku ambil beberapa foto lagi. Putri. Lihat ini. Pemandangannya luar biasa. Berdiri di sana, aku akan ambil beberapa foto kamu.
Rizky, ayo ambil beberapa foto sama aku. Kalian. Maksud kalian APA ini? Kalau berani berdiri di sana, aku akan dorong kamu jatuh dari gunung ini. Sudah, Arif. Kamu tahu betul Rizky punya kondisinya. Dan kamu masih sengaja memprovokasinya. Aku cuma nggak tahan sama dia. Dia tetap suamiku, suka atau tidak. Lagi pula, menurutku pecundang ini nggak layak buat kamu berkorban segitu banyak. Baiklah. Kalau gitu, kita balik aja. Aku rasa mendaki gunung ini juga nggak seru-seru amat. Putri. Putri. Seperti itu saja. Mirka pergi? Apa? Jangan-jangan kamu beneran mikir. Mereka rencananya mau memanfaatkan acara pendakian buat bunuh kamu? Memangnya kenapa lagi? Mereka nggak sebodoh itu. Ayo, kita balik ke penginapan alam. Aku punya firasat. Rahasia mereka mungkin masih di penginapan alam itu. Maksud kamu apa? T'es mon cul yoga. Baru saja kirim pesan. Catania symbole magie tout. Mungkin ada hubungannya dengan sebuah formasi ritual yang misterius. Formasi macam apa? Aku juga nggak tahu. Malam ini, kita harus menyelidikinya. Buddy, ikut aku sebentar. Un tu capa? Nanti kamu lihat sendiri saat kita sampai. Sejak kapan kamu mulai, Merakok? Aku ingin lihat. Akal bulus apa yang kamu sembunyikan? Kalian berdua ngapain di dalam sana? Camus, kamu masih di sini? Aku. Kukira kamu sudah pergi. Kamu tadi di dalam. Bisnis apa yang kamu lakukan? Tidak. Rizky. Kamu salah paham. Kamu tadi di dalam, melakukan hal seperti itu. Dan kamu masih bilang kamu tidak bersalah? Kamu pikir aku bodoh? Putri, keluar sekarang. Keluar sekarang juga. Putri, Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. aku ingin mendengar kamu mengatakannya. Itu persis seperti yang kamu pikirkan. Puis sekarang, Putri, pelacur. Apa kamu dan Arif juga melakukannya? kalau itu yang kamu pikirkan? Ya, Putri. Putri. Keluar dari sini. Putri. Putri. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Rizky. Kamu salah paham tentang Putri. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Putri, dia. APA. Tidak bisa membuat alasan? Yang bisa kukatakan adalah Putri benar-benar tidak bersalah. Semua yang dilakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Apa kamu benar-benar pikir aku akan percaya apapun dari pengkhianat sepertimu? Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang, kamu tidak akan percaya padaku. Bagaimanapun juga. Maaf, Rizky. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kalian berdua coba lakukan? Lepaskan aku.
Bajingan. Putri pasti buta. Sampai bisa jatuh cinta padamu. Aku. Baiklah. Cuquette. Nak. Ini baru bunganya. Sisanya bisa kamu bayar di kehidupan selanjutnya. Apa yang terjadi tadi malam? Kemana perginya semua orang? Ah, ini semua salahmu, kau jalang. Ah. Ini semua gara-garamu, kau jalang. Kau bahkan tidak bisa memberiku anak. Apa gunamu bagiku? Ah. Kau sangat mempermalukanku di depan semua orang. Akan kubunuh kau. Ah. Ah, sayang. Bagaimana kau bisa mendapat luka-luka ini? Ah, Aku hanya tidak sengaja jatuh. Aku jatuh. sayang. Bagaimana kau bisa mendapat luka-luka ini? Aku hanya tidak sengaja jatuh. Ini kelihatannya seperti ada yang memukulmu. Katakan saja padaku. Siapa yang melakukan ini padamu? Akan kubuat mereka membayar. Aku benar-benar hanya jatuh. Ah. Kenapa? Kenapa aku punya ingatan tambahan ini yang bukan milikku? Oh, kau sudah bangun. Ah, Pari. Tidak perlu menjelaskan. Aku tahu segalanya. Kau pasti bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Biarkan ku ceritakan. Seluruh ceritanya. Dari awal sampai akhir. Pari. Apa-apaan ini? Yang ini, apa ini? Laporan diagnosis Anda. Laporan diagnosis? Kegilaan. Intermittent. Yang ini, apa artinya? Dokter, sebenarnya suami saya kenapa? Apa itu? Berdasarkan gejala klinisnya, Bapak Jang. kemungkinan besar menderita, yang kami sebut Kegilan intermittent. Penyakit ini artinya apa? secara sederhana. Saat serangan terjadi, pasien memasuki kondisi manik. Dia bisa mengamuk, memukul atau berteriak pada orang di sekitarnya. Tapi setelahnya, dia tidak ingat apa-apa. Apa penyebabnya? Secara umum. Biasanya dipicu oleh stres psikologis yang ekstrim. Apakah dia biasanya banyak tekanan? Kami tidak bisa punya anak. Keluarga dan teman-teman kami sudah memberi banyak tekanan pada kami. Dan suami saya, pria yang sangat bangga. Jadi, itu penyebab penyakitnya, dokter? Dari yang kami lihat, ya, kemungkinan besar itu. Bisa diobati? Apapun yang diperlukan untuk menyembuhkan suami saya, kami akan bayar berapapun. Kondisi ini sangat langka. Saat ini tidak ada obat yang dikenal di seluruh dunia. Kami hanya bisa mulai dengan pengobatan konservatif. Selain itu, jangan beritahu pasien. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, ingatan tambahan yang kumiliki, itu milikku selama ini? Fakta bahwa kamu bisa ingat
Berarti kondisimu kemungkinan besar sudah pulih. Putri? Putri di mana? Dia sudah pergi. Pergi? Kemana dia pergi? Dia sudah pergi. Kemana dia pergi? Dia tidak mau bilang. Bagaimana dengan dia dan Arif? Dia dan Arif, apa yang sebenarnya terjadi? Arif, tolong bantu aku. Rizky benar-benar ingin seorang anak. Jika aku membantu kalian berdua untuk punya anak, kamu harus berkorban banyak. Kamu benar-benar yakin? Asalkan Rizky bisa sembuh, aku rela membayar harga berapapun. Bahkan jika kamu menyembuhkannya, apa gunanya? Dia tetap tidak bisa punya anak. Aku ingin menyembuhkannya dulu. Lalu kita bisa mengadopsi seorang anak dan membesarkannya seperti anak sendiri. Arif, kamu kan tahu pengobatan tradisional? Pasti kamu punya cara kan? Kondisinya, aku tahu sedikit tentang itu. Menyembuhkannya bukan bagian yang sulit, tapi pasangannya harus membayar harga yang mengerikan. Kamu benar-benar rela? Aku mencintainya. Aku rela melakukan pengorbanan itu. Jadi itu artinya, Arif sebenarnya membantuku berobat. Rizky, Putri benar-benar sudah berkorban banyak untukmu dan menanggung begitu banyak. Kamu harus membalasnya. Kamu berhutang besar padanya. Putri, aku punya sesuatu untukmu, sebuah jimat penenang jiwa. Saat waktunya tiba, selipkan saja di bawah bantalmu. Untuk sementara waktu, dia seharusnya tidak akan mengalami episode lagi. Jadi, apa selanjutnya? Selanjutnya, aku akan mencari tempat yang jauh dari orang-orang. Aku akan menyiapkan formasi ritual untuk kalian berdua. Tapi, untuk menyembuhkannya, kamu harus mengorbankan sesuatu. Aku. APA yang akan kukerbankan? Aku tidak tahu. Bisa jadi kecantikanmu. Atau bahkan sebuah lengan. Tapi, itu tergantung pada apa yang dipilih formasi itu dari dirimu. Dukun-dukun yang pernah kutemui, mereka semua seperti itu. Pertukarannya selalu setara. Putri, apakah kamu benar-benar yakin? Ya. Baiklah kalau begitu. Untuk saat ini, lakukanlah olahraga yang baik. Arif. Ini besar sekali. Besar, ya? Suamimu si pecundang, Rizky, mungkin bahkan belum pernah melihat yang seperti ini. Berhenti menghina Rizky. Memangnya kenapa denganmu? Katakan saja padaku, kamu senang dengannya atau tidak? Aku senang. Putri di mana? Aku harus menemuinya sekarang. Dia meninggalkan surat untukmu. Rizky, saat kamu membaca surat ini, aku mungkin sudah pergi. Kita sudah menikah selama 7 tahun. Dalam 7 tahun itu, kita pernah bertengkar. Tapi kebahagiaan kita jauh lebih banyak. Harus kuakui, bersama kamu. Membuatku benar-benar bahagia. Tapi akhir-akhir ini, kecurigaan dan kekerasanmu, yang terus-menerus, sudah tak bisa kutahan lagi. Mungkin, kamu sudah tahu. APA yang kualami, belakangan ini. Tapi yang terakhir, ini harus berakhir. Diriku yang sekarang, sudah hancur. Aku sudah tidak cukup baik untukmu lagi, atau anggap saja. Aku sudah lelah denganmu. Bagaimanapun, yang terakhir, mari kita akhiri di sini saja. Mulai sekarang, jalani saja hidup kita masing-masing. Selamat tinggal untuk selamanya. Putri. Putri.
Permisi, apakah Anda melihat perempuan ini? Tidak, aku belum melihatnya. Permisi, apakah Anda melihat orang ini? Bapak, permisi, Bapak, apakah Anda melihat orang ini? Ashley, Kamu ngapain? Kamu tidak boleh pasang itu di sini. Aku akan panggil polisi kalau kamu ulangi. Aku sedang cari seseorang. Kamu tidak boleh pasang itu di sini. Pergi sana. Aku sedang cari seseorang. Pergi dari sini. Putri, Kamu ngapain? Putri. Bahkan jika aku harus mencari sampai ujung dunia, aku akan menemukanmu, Putri. Hei Raya. Kapan saja mau kembali silakan. Kamu berubah demi dia, menjadi orang yang sekarang ini. Apakah itu sepadan? Ini bukan Sol Sepadan atau tidak. Dia menyelamatkan nyawaku. Dengan melakukan ini, aku sudah membalas jasanya, karena menyelamatkan nyawaku. Dan ini caraku. Untuk mengakhiri hubungan ini untuk selamanya. Halo. Permisi, apakah Anda melihat gadis ini? Halo. Kamu pikir kamu sedang apa? Kalian sedang apa? Kalau aku melihatmu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Brengsek. Halo. Bisa geser kakinya? Terima kasih. Risky. Maaf. Kenapa lama sekali? Baru sampai. Case ini.